Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah di kampung SDGs ini ada kunjungan dari Madura, pondok pesantren apa Kiai? Al-In'am. Al Al-In'am. Al-In'am Kiai Tirmidzi. Iya. Kiai Tirmidzi. Dari Alhamdulillah dari Sumeneb ya. Alhamdulillah ada kunjungan keterkaitannya tentang pemanfaatan SDGs. Bagaimana SDGs itu bisa menasional, mengakar sampai akar bawah di tingkat masyarakat. Karena keberadaan eksistensi SDGs itu mau tidak mau sekarang ini mulai menurun tingkat kesadaran di masyarakat. Alhamdulillah dengan adanya SDGs itu bagaimana adanya kesadaran di masyarakat itu memaksimalkan terutama pengolahan ekologi lingkungan dan pemanfaatan dari lingkungan itu dari faktor misalkan dari limbahnya, dari pemanfaatkan lingkungan itu bisa dimanfaatkan berdaya guna untuk masyarakat sekitar, bisa untuk kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan kesemuanya itu bisa diambil dari lingkungan sekitar, mulai pengelolaan limbah. Yang terpenting kalau bicara limbah itu kan ada 3 secara SDGs itu ada limbah plastik, ada limbah kertas, dan ada limbah organik. Organik yang dari limbah dapur sama organik yang dari alam, dari daun-daunan, buah-buahan, dan seterusnya. Secara SDGs sudut pandangnya ketika ini dikelola secara organik, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bisa untuk pupuk dan pakan ternak. Sehingga kita tidak tergantung kepada pupuk kimia. Yang notabene pupuk kimia itu sangat luar biasa bagusnya, tetapi ketika tidak bisa mengelola secara ekonomi, petani juga kewalahan karena harganya yang luar biasa mahal. Dengan SDGs pemanfaatkan organik untuk pemanfaatan pupuk dan pakan ternak itu secara finansial itu sangat bagus dan sangat luar biasa diuntungkan. Misalkan untuk pengelolaan sampah organik limbah dapur dengan limbah alam itu dikelola menjadi POC, pupuk organik cair. Dan pembuatannya sebenarnya sangat mudah, nanti bisa dilihat di praktek. Memang di SDGs ini ada kemitraan unit-unit dari Sukorejo di sekitar desa-desa kita yang secara mandiri skala kecil dikelola untuk membuat pupuk organik, baik itu NPK atau pupuk organik POC dari semua limbah. Yang kandungannya ketika dilakukan lab itu tidak kalah dengan pupuk kimia. Dengan pembuatan sangat mudah dan praktis, hanya menggunakan drum kecil atau skala kecil itu drum 200 liter, limbah-limbah dimasukkan di sana dengan bahan dan bahkan probiotik dan enzimnya membuat sendiri, bakterinya membuat sendiri. Kita memanfaatkan bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita kelola, dan itu yang akan membuat kesempurnaan pupuk organik, baik dibuat pupuk atau pakan. Tentunya kita tinggal milih. Kalau dari pengelolaan limbah yang bagus itu memang pertama diambil untuk pakan ternak dulu yang bagus, bisa pakan ayam, entok, kambing, sapi, dan limbahnya yang sudah beracun atau mengandung patogen itu difermentasi lagi, dikelola menjadi POC, pupuk organik campur, sehingga bisa memupuk pertanian di masyarakat. Dan ini semua petani bisa mengelola itu. Limbah dapur masuk di situ langsung menjadi pupuk atau menjadi pakan, itu bisa. Dan otomatis itu tidak akan tergantung kepada pupuk kimia. Ini yang gerakan SDGs ini harus kita manfaatkan, karena memang permasalahan sampah ini luar biasa. Ketika tidak dimulai dari lingkungan misalkan pesantren, di pesantren kan banyak sekali limbah-limbah sampah dan seterusnya, kadang-kadang tidak ditangani, dan ketika tidak ditangani itu akan menjadi pemandangan yang kotor gitu loh, pemandangan yang tidak bagus. Nah, seharusnya itu dikelola sedemikian rupa yang bisa menghasilkan secara finansial. Arahnya ke sana. Yang kedua, memang harus kembali ke alam. SDGs itu konsepnya adalah mengelola alam, kembali ke alam, dan alam menjadi standar. Seperti Allah menciptakan alam dengan yang begitu sempurna, itu tidak dirusak dengan unsur-unsur kimia. Ketika dilakukan unsur kimia, alam menjadi rusak. Nah, tapi ketika kita kelola kembali dengan konsep organiknya, Allah sudah mengajarkan pada surat Al-An'am ayat 99, bagaimana formulasi organik mulai fermentasi kimia yang dilakukan di awan dan fermentasi alam yang dikelola secara organik. Allah sudah menjelaskan sedemikian rupa di Al-An'am 99 itu, dan kita bisa mengkaji dan mengaji di sana
pemanfaatannya untuk masyarakat. Secara praktek nanti bisa dilihat di praktek kita skala kecil, dan ini tidak membutuhkan biaya. Hanya butuh biaya paling 50.000, beli tong plastik kecil yang 50 liter, kemudian dilubangi, dikasih selang, dikasih bekasnya botol, dilubangi, sudah cukup. Dan setiap hari kita bisa ngambil pupuk itu, bisa ngambil pupuk setiap hari. Kalau untuk fungsinya pupuk, kalau sawah 1 petak, 2 petak, nah itu cukup 1. Kalau 1 hektar ya butuh sekitar ya galon besar, drum yang 200 liter. Itu cukup insya Allah dari limbah organik yang ada di sekitar kita. Karena setiap hari, setiap rumah tangga, satu rumah tangga itu minimal menghasilkan limbah organik 1 kilo sampai 2 kilo. Setiap hari, hampir setiap rumah tangga yang anaknya 1 atau suami istri itu menghasilkan limbah organik 1 kilo sampai 2 kilo. Kalau di pesantren santrinya 40, saya yakin bisa 50 kilo. Bisa 50 kilo. Bisa ya? Bisa 50 kilo atau 100 kilo. Artinya kalau 100 kilo dijadikan organik ditambah air 50 liter, berarti kita punya pupuk 150 liter per hari. Per hari. 150 liter. 150 liter. Ketika itu dimanfaatkan pesantren itu punya sawah 1 hektar cukup. Kita nggak perlu pupuk dengan ini. Tetapi memang banyak masyarakat pupuk organik itu lambat ini, dan sebenarnya tidak. Pupuk organik harus disamakan pupuknya seminggu sekali, harus rutin juga. Sama dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu mungkin 2 minggu sekali, kalau organik harus seminggu sekali, harus lebih rutin. Toh ini tidak beli. Nah, kemudian ada POC, juga ada NPK. Ketika membuat NPK di sekitar pesantren itu juga sangat banyak, karena NPK itu kan kandungannya 3. Pertama kotoran kambing, kotoran ayam, sama kotoran sapi. Ketika ini menjadi satu kesatuan, kemudian akan diurai oleh bakteri, itu akan menghasilkan NPK. Sama kandungannya dengan pupuk NPK. Ini sangat mudah pengelolaannya, penerapannya juga sangat mudah, juga bisa disimpan di tanah atau di drum tadi, di tong itu juga bisa. Dengan demikian, memang harus ada pembuktian karena doktrin daripada pupuk kimia itu luar biasa. Orang petani itu tidak akan pakai organik karena sudah pikirannya terdoktrin oleh kimia. Padahal mindsetnya kimia. Padahal Allah menciptakan alam dengan hutan yang subur itu tidak dipupuk kimia. Tolong bisa dipahami, Allah menciptakan proses pembuatan pupuk yang luar biasa adalah dilihat dari hutan. Di hutan itu nggak ada sama sekali kimia, nggak ada. Tetapi full, nggak ada pupuk juga. Full organik fermentasi alam yang dibuat oleh Allah dengan tanaman itu. Itu hutan suburnya luar biasa sampai sekarang. Nah, kita bisa belajar dari sana. Memang harus edukasi ke masyarakat, ke santri-santri kita ketika kita kembali ke desa. Insya Allah ini akan menjadi berkah dan barokah ya. Itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya dari Kampung SDGs, dari ekonomi kreatifnya pengembangan ini ya, yang semata-mata memang untuk kemanfaatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.